Halo Sobat Saham, selamat datang di channel Sobat Saham. Di video ini, kita akan membahas permintaan dari subscriber channel Sobat Saham, yaitu Niraya Senzi. Permintaannya adalah tentang cara analisa fundamental saham sebuah perusahaan, lengkap dengan arti rasio ROE, ROA, PBV, dan lain-lain, serta angka yang pantas untuk perusahaan yang hebat. Nanti dalam video ini kita akan masukkan juga cara menghitung rasio keuangan seperti PBV, PER, ROA, ROE, DER, serta bagaimana rasio ini bisa kita pakai untuk mengambil keputusan investasi kita di saat kita dihadapkan pada dua perusahaan yang sama bagusnya. Tonton video ini sampai habis ya, agar pemahaman sobat lebih lengkap. Nah, sebelum kita lanjut, jika sobat saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari sobat saham. Sebelum kita membahas rasio keuangan, kita perlu mencari laporan keuangan yang kita inginkan. Cara mencari serta pembahasannya ada di video sebelumnya ya sobat. Linknya ada di pojok kanan atas video ini. Oke, setelah kita mendapatkan laporan keuangannya, kita akan coba masukkan data-data penting dari laporan keuangan itu untuk mendapatkan rasio-rasio yang kita inginkan. Data-data yang kita butuhkan dan cara memasukkan ke file Excel-nya sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi, sobat tinggal cek video sebelumnya ya, yang membahas tentang laporan keuangan. Jadi, di sini kita akan lebih fokus ke penjelasan dan analisa rasio tersebut. Data-data yang akan kita butuhkan adalah 1. Total aset, 2. Total liabilitas atau hutang perusahaan, 3. Total ekuitas perusahaan, 4. Total jumlah saham yang beredar, 5. Total penjualan, 6. Total laba bersih, dan yang ketujuh, harga saham saat ini. Jadi jika ada yang bilang analisa fundamental itu susah, sebenarnya tidak. Karena dengan hanya 7 data ini saja, kita sudah bisa menentukan mana perusahaan yang layak invest dan mana perusahaan yang tidak layak. Dan data-datanya ada di laporan keuangan dan tidak susah untuk mencarinya. Untuk membacanya juga tidak susah. Oke, kita akan masukkan data-data tersebut ke dalam file Excel yang kita sudah siapkan. Sobat bisa download filenya, linknya ada di deskripsi. Atau bisa kontak saya di Instagram @sobatsaham. Sobat juga bisa minta ke kami, biar kami kirimkan ke email sobat. Di dalam video ini, kita akan menggunakan dua perusahaan dari sektor yang sama, yaitu sektor konsumsi. Yang perusahaannya tidak asing lagi, yaitu Mayora Indah dengan kode saham MYOR dan Sido Muncul dengan kode saham Sido. Data yang diambil yaitu dari laporan keuangan triwulan 1 2020. Nanti, di saat kita masukkan data-datanya, file Excel ini akan menghitung secara otomatis rasio-rasio yang sobat inginkan. Nantinya rasio yang akan dihitung sesuai urutannya, yaitu 1. EPS, 2. PER, 3. BV, 4. PBV, 5. DER, 6. ROA, dan yang ketujuh ROE. Sambil menghitung rasio keuangan ini, saya akan mencoba menjelaskan makna dari rasio ini ya. Setelah kita masukkan ke 7 data tersebut, kita akan mendapatkan data-data seperti berikut. Pertama, EPS, yaitu laba yang bisa dihasilkan per lembar saham perusahaan, di mana cara menghitungnya adalah membagi laba bersih dengan jumlah saham yang ada. Pada data di atas, yaitu membagi data nomor 3 atau laba dengan data nomor 4 atau jumlah saham. Pada perhitungan kita, EPS Sido 61,7
sedangkan MYOR 166,1. Perhitungan EPS ini tidak bermakna apa-apa dalam analisa kita ya. Ini hanya perhitungan untuk membantu kita untuk menghitung PER nantinya. Kedua, PER. Artinya, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk laba perusahaan bisa sama jumlahnya dengan harga sahamnya. Jika kita analogikan di dalam bisnis, maka butuh berapa tahun untuk kita bisa balik modal. Semakin kecil rasionya, tentunya semakin baik, yang artinya harga saham makin murah, dan tentunya balik modalnya semakin cepat. Cara menghitungnya yaitu membagi data nomor 7 atau harga saham saat ini dengan data nomor 8 yaitu EPS-nya. Untuk PER SIDO yaitu 19,8 dan PER MYOR 13,8. Nah, bisa kita bilang PER MYOR lebih rendah. Untuk sementara, bisa kita bilang MYOR lebih murah dari SIDO secara valuasi. Untuk PER seringnya orang pakai standar angka 15. Jika PER-nya di bawah 15, bisa kita bilang harga sahamnya masih murah. Kenapa 15? Karena PER rata-rata IHSG seringnya berada di 15. Ketiga, BV. BV merupakan nilai bersih perusahaan untuk setiap lembar saham perusahaan. Cara menghitungnya adalah membagi data nomor 6 atau ekuitas dengan data nomor 4 atau jumlah saham yang beredar saat ini. Sama seperti EPS, hasil hitungan ini dipakai untuk membantu kita menghitung rasio yang lainnya, yaitu PBV. Untuk nilai BV, SIDO yaitu 220, sedangkan MYOR yaitu 485. Keempat, PBV. PBV merupakan jumlah yang mesti kita bayar untuk bisa membeli sebuah saham perusahaan, atau jumlah saham yang kita bayar untuk membeli suatu usaha atau perusahaan. Tentunya semakin kecil angkanya, semakin murah yang kita bayarkan. Artinya semakin murah harga sahamnya. Cara menghitungnya yaitu membagi data nomor 7 atau harga saham saat ini dengan data nomor 10 atau BV-nya. Pada contoh video ini, PBV SIDO 5,6, sedangkan MYOR 4,7. Tentunya untuk MYOR adalah hal ini lebih murah dibandingkan SIDO, karena PBV-nya lebih kecil. PBV yang menarik itu ada di bawah 1, karena jika PBV-nya di bawah 1, itu artinya kita mendapatkan diskon di dalam membeli saham perusahaan tersebut. Namun, untuk perusahaan yang sudah bagus dan besar seperti SIDO dan MYOR, ini dengan ROE yang besar di atas 15, maka PBV di angka 2 atau 3 itu masih wajar, karena perusahaannya bagus, sehingga dalam hal ini bisa kita bilang harga saham SIDO dan MYOR masih mahal. Kelima, DER. DER merupakan rasio yang membandingkan hutang perusahaan terhadap ekuitas perusahaan. Rasio ini merupakan salah satu rasio yang sangat penting, karena jika Sobat Salam melihat rasio ini, kerugian yang bisa ditanggung bisa 100%. Sehingga Sobat perlu melihat rasio DER ini dengan baik. Kenapa bisa rugi 100%? Karena jika hutang perusahaan besar dan perusahaan tidak sanggup bayar atau gagal bayar, maka perusahaan akan bangkrut. Cara menghitung DER ini yaitu membagi data nomor 5 atau total hutang dengan data nomor 6 atau total ekuitas perusahaan. DER SIDO pada video ini yaitu 0,13, sedangkan MYOR 0,8. DER yang baik adalah DER di bawah angka 1. Dalam hal hutang, SIDO jauh lebih sehat, tapi hutang MYOR masih di bawah 1, bisa dikatakan masih oke.
Keenam, ROE, di mana rasio ini untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba, sehingga semakin besar semakin baik. Cara menghitung ROE ini adalah membagi data nomor 3, yaitu laba perusahaan, dengan data nomor 6, yaitu ekuitas perusahaan, dan dikalikan 100, karena bentuknya dalam persen. ROE yang baik itu ada di 15%. Jika suatu perusahaan bisa menghasilkan ROE 15%, kita bisa bilang perusahaan sudah bagus. Dalam kondisi tertentu, kadang perusahaan yang besar dan bagus bisa menghasilkan ROE di bawah 15. Namun, semasih perusahaan menghasilkan laba, itu masih baik. Jadi, bisa kita bilang ROE yang konservatif itu di angka 10%. Untuk ROE SIDO yaitu 28,1% dan MYOR 34,2%. Bisa dibilang kedua perusahaan ini sangat bagus, sama-sama bagus. Jika dilihat dari ROE, MYOR lebih bagus karena angkanya lebih besar, sehingga MYOR lebih baik dalam memaksimalkan penggunaan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Dengan kata lain, MYOR lebih menguntungkan. Ketujuh, ROA, di mana rasio ini menghitung kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset-aset, sehingga semakin besar semakin baik. Cara menghitung ROA yaitu membagi data nomor 3 atau laba perusahaan dengan data nomor 1 atau jumlah aset yang ada, dan dikalikan 100. Sama seperti ROE, bentuk rasio ini dalam persen. ROA SIDO yaitu 24,8%, sedangkan MYOR 19,1%. Untuk ROA ini, saya sendiri hampir jarang melihat ROA. Yang saya lihat lebih ke ROE. Kenapa? Karena komponen aset itu adalah ekuitas ditambah dengan liabilitas atau hutang. Jadi, di dalamnya ada komponen hutang. Menurut saya akan lebih baik jika kemampuan perusahaan mencetak laba yang besar dari uang sendiri atau dari ekuitas perusahaan. Karena bagaimanapun juga, hutang itu ada bunganya, apalagi hutang bank. Sehingga menurut saya lebih baik melihat ROE dibanding ROA. Setelah menghitung rasio-rasio tersebut dan sobat tahu standar dari rasio itu, sekarang waktunya untuk menentukan pilihan kita. Perusahaan yang mana yang mau kita investasikan? Untuk menentukannya, kita bisa bandingkan satu persatu rasio keuangannya. Kita lihat mana perusahaan yang lebih baik atau lebih sehat. Oke, kita rekap ya. Pertama, secara fundamental, laba MYOR lebih besar, hampir 4 kali lebih besar dibanding SIDO. Kedua, dilihat dari hutangnya, kedua perusahaan ini masih sehat karena keduanya masih di bawah 1, walaupun SIDO lebih sehat dengan DER yang sangat rendah yaitu 0,13. Ketiga, dilihat dari ROE MYOR lebih baik. Dengan ROE lebih besar yaitu 34,2% dibandingkan SIDO 28,1%. Dilihat dari prospek kedua perusahaan, saya rasa kedua perusahaan consumer good ini sama-sama memiliki inovasi produk-produk yang baik yang sudah kita kenal dengan baik, sehingga prospeknya sama bagusnya. Kelima, sekarang kita ke valuasi harga sahamnya. Dilihat dari PBV, MYOR lebih murah, yaitu PBV 4,7 dibandingkan dengan SIDO yaitu PBV-nya 5,6. Keenam, jika dilihat dari PER-nya, MYOR lagi-lagi valuasinya lebih murah dengan PER 13,8 dibandingkan SIDO yang PER-nya 19,8. Jadi kesimpulannya, dengan hanya melihat fundamental yang lebih baik dan valuasi yang lebih murah, saya pribadi akan lebih memilih MYOR untuk diinvestasikan. Untuk mengambil keputusan, sobat juga perlu melihat historis perusahaannya.
Apakah perusahaannya bertumbuh? Jangan-jangan walaupun MIOR saat ini lebih baik daripada SIDO, namun jika SIDO dapat bertumbuh dalam 5 tahun terakhir dengan baik, dan MIOR malah stagnan atau malah menurun, ini juga bisa menjadi pertimbangan lain. Oke, jadi itu sobat. Semoga video ini bisa menjawab permintaan subscriber kami, Niraya Senji, tentang cara analisa fundamental saham, yaitu menghitung rasio-rasio penting, serta pengertiannya, dan cara melihatnya, serta cara membandingkan perusahaan satu dengan perusahaan lain. Silahkan masukkan komen jika sobat ada masukan atau permintaan yang lain, atau pertanyaan jika ada yang belum jelas. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.